Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, gembira, dan senang. Perkenalkan, nama Ibu Guru Maria. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 1 dengan materi tentang tanda salib. Halo anak-anak, sebelum kita lanjut, ayo kita berdoa dulu, minta Tuhan Yesus menyertai kita hari ini agar pelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Mana sikap sembahyangnya atau sikap berdoa yang baik seperti apa? Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela wafat dan menderita untuk kami dan menebus dosa kami semua. Sebentar lagi kami anak-anak kelas 1 mau belajar. Berkati kami agar pelajaran hari ini boleh kami terima dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi doa tanda salib. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti tanda salib. Dan yang terakhir adalah siswa dapat memperagakan doa tanda salib dengan benar. Anak-anak, kita masuk pada poin yang pertama ya, yaitu bagaimana cara kita membuat tanda salib. Mari, anak lihat yuk, apa yang ada di sebelah ibu guru pasti ada gambar di samping ibu guru. Gambarnya itu tentang apa? Tentang seorang anak yang sedang berdoa bersama ibunya. Sebagai anak Katolik, setelah melakukan kegiatan seperti kita belajar, kita makan, kita minum, atau kita tidur, kita harus berdoa dan mengawalinya dengan tanda salib. Ya, karena pasti tahu kan tanda salib yang benar itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, yuk ibu guru kasih belajar yuk bagaimana cara untuk membuat tanda salib. Nah, tanda salib yang pertama itu adalah kita meletakkan tangan kanan. Yang pastinya kita sebelum membuat tanda salib kita harus menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan itu di mana? Pasti tangan kanan itu taruh di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Yang kedua, setelah di dahi diletakkan di dada sambil mengucapkan dan Putra. Ketiga, letakkan tangan di bahu kiri sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Yang keempat, letakkan tangan di bahu kanan sambil mengucapkan amin. Dengan membuat tanda salib, barulah kita memulai doa. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Yuk, duduk yang manis, buka bukunya, lihat gambarnya. Ibu guru akan membacakan bacaan atau Injil hari ini untuk kalian. Injilnya dari Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai dengan 49. Nah, cerita hari ini tentang Yesus yang sedang memikul salib. Lalu ada seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya dan dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dia bernama Simon dari Kirene.
Lalu dia membantu Yesus memikul salibnya. Tahu apa yang terjadi, anak-anak? Semua orang yang berada di situ, mereka menangis karena melihat penderitaan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan kau menangis. Apa menangis aku? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kemudian, apa yang terjadi? Teman-teman, tahu tidak? Lalu Simon dari Kirene itu membawa salib sampai di Golgota. Dan Tuhan Yesus itu disalib di sana. Tuhan Yesus tidak disalib sendirian, tetapi bersama 2 orang penjahat. Namun, yang satu penjahat itu berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini, "Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Engkau itu orang benar dan tidak bersalah. Jika Engkau menjadi raja, ingatlah aku dan membawa aku kepadamu." Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Yesus bilang seperti ini, "Hai penjahat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan itu terjadi. Nah, setelah itu pada jam 12 siang, ketika Tuhan Yesus mau wafat, apa yang terjadi, teman-teman? Seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada kan? Nah, matahari itu berhenti bersinar dan gelap gulita. Ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, bait Allah terbelah menjadi dua. Itu ceritanya hari ini, teman-teman. Menarik kan? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang tadi yang kita sudah dengar, kita belajar bahwa setiap doa orang Katolik selalu dimulai dan diakhiri dengan tanda salib. Artinya, sebelum kita berdoa, melakukan apapun itu, kita buat dulu tanda salib. Lalu, setelah selesai berdoa, kita tutup juga dengan tanda salib. Jangan lupa itu ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu tidak apa itu arti tanda salib? Pasti anak-anak belum ada yang tahu. Nah, kalau mau dengar Ibu Guru untuk menjelaskan apa arti itu tanda salib, duduk yang manis ya. Ibu Guru minta sekali lagi. Ayo dengar Ibu Guru. Nah, tanda salib artinya kita memuliakan Allah Tritunggal, yang artinya Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Saat kita menggerakkan tangan dari dahi ke dada, lalu ke bahu kiri dan ke kanan, itu kita menunjukkan bahwa kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Nah, tanda salib juga mengingatkan kita akan Yesus yang mati di kayu salib. Seperti cerita yang tadi Ibu ceritakan. Untuk itu, untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, setiap kali kita memberikan tanda salib atau kita membuat tanda salib, kita diingatkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu, tanda salib harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Mengerti sayang, anak-anak? Jadi anak-anak, tanda salib itu sederhana tetapi sangat penting karena ada 4. Yang pertama, menjadi awal dan akhir doa kita. Yang kedua, tanda bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal. Yang ketiga,
mengingatkan kita akan kasih Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir adalah mengajarkan kita berdoa dengan sopan dan sungguh-sungguh. Ya anak-anak, sudah mendengarkan ceritanya Ibu Guru, kita sudah belajar dengan baik. Nah, sebelum kita pulang, Ibu Guru punya PR untuk anak-anak. Tugasnya di rumah, mohon untuk dikerjakan. Nah, mari kita pulang, tapi sebelum kita pulang, yuk menyimpan buku-bukunya dengan baik. Semuanya ditaruh di dalam tas supaya tidak hilang. Nah, kita berdoa duduk yang manis. Tuhan, minta terima kasih karena hari ini kita belajar dengan baik. Ayo sikap duduk yang baik, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pengorbananmu dan kasih-Mu. Berilah kami untuk selalu berdoa dan menghormati-Mu dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, terima kasih karena hari ini kamu sudah belajar dengan Ibu Guru dengan baik. Duduk dengan tenang, mendengarkan ceritanya Ibu Guru dengan baik. Sekarang waktunya pulang. Kiranya pelajaran Ibu Guru hari ini boleh bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya, harus masuk terus di pelajaran Ibu Guru selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.